Pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saudara, dalam perjanjian yang pertama, Allah berjanji untuk melindungi dan memberkati umat Israel, serta menganugerahkan kepada mereka tanah untuk menjadi hak milik. Sebagai balasannya, mereka harus menaati hukum Taurat yang mencakup peraturan menyangkut ibadat dan peraturan untuk membangun masyarakat yang adil dan damai. Yang paling penting, bahwa umat Israel harus tetap setia kepada satu Allah saja. Namun saudara, mereka tidak setia pada perjanjian pertama, sehingga Allah membuat perjanjian baru yang tidak lagi ditulis pada loh batu, melainkan dalam hati manusia. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Perjanjian baru didasarkan pada Yesus yang telah mengorbankan dirinya demi pengampunan dosa. Namun ini tidak berarti bahwa perjanjian lama yang didasarkan pada hukum Taurat tidak bernilai lagi, saudara. Yang mau ditegaskan di sini adalah bahwa beriman kepada Yesus Kristus, Imam Besar yang sempurna, adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Segala kelemahan dan kerapuhan yang terjadi dalam diri manusia dalam rangka memenuhi panggilan Allah itu telah disempurnakan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Sahabat, dalam sebuah kisah diceritakan pada masa-masa revolusi Amerika, Jenderal George Washington mempunyai seorang sahabat baik, yakni seorang pendeta gereja baptis. Pendeta tersebut memiliki seorang musuh di kotanya yang melakukan segala sesuatu yang merusak nama baik dan selalu menentang si pendeta itu. Setelah beberapa tahun, orang jahat itu pun ditangkap karena pengkhianatan dan dia akan dijatuhi hukuman mati. Ketika si pendeta mendengar kabar tersebut, ia menempuh perjalanan sejauh 70 km ke ibu kota untuk memohon keringanan hukuman atas penjahat itu. Tetapi Washington berkata, "Tidak, saya tidak akan menyerahkan kepadamu hidup dari sahabatmu ini." "Sahabatku?" ujar sang pendeta. "Dia adalah musuhku yang paling keji. Dia selalu berusaha menjatuhkanku dan menghancurkan aku." Mendengar itu Washington terperangah, saudara. "Anda bermaksud mengatakan bahwa engkau telah berjalan 70 km untuk menyelamatkan hidup seorang musuh? Sikap Anda ini membuat persoalan ini menjadi sangat berbeda. Dengan ini saya akan memberikan pengampunan kepadanya." Saudara, si penjahat pun akhirnya diringankan hukumannya. Sahabat, Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan Kristus menjadi pengharapan bagi kita. Di dalam Yesus ada jalan untuk kita mengalami kehidupan kekal. Saudara, kita terus diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup kita ini merupakan anugerah Allah semata. Hidup yang saya maksudkan di sini bukan hanya perkara hidup di dunia, tetapi juga hidup kekal, saudara. Itu sebabnya
Jangan pernah sia-siakan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biar kematian dan kebangkitannya juga mengubahkan kita senantiasa menjadi manusia yang baru, yang terus mematikan segala dosa dan celah, segala kelemahan kita, yang pada saatnya nanti kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, Sang Perantara dan Imam Besar kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita di setiap langkah iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Engkaulah yang menjadi perantara kami, imam besar kami, yang menuntun kami kepada jalan dan kebenaran. Bapa, tolonglah kami supaya di dalam kehidupan ini kami tidak menyia-nyiakan kasih dan pengorbanan di dalam Kristus. Biar kami hidup di dalamnya, kami mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.